Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai hubungan antara virus corona dan juga sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas di tubuh kita. Nah, sebenarnya apa sih itu virus corona? Jadi virus corona ini kan virus yang sekarang ini lagi maraknya, dan virus ini kan merupakan salah satu dari patogen yang merupakan benda asing di mana patogen ini mengincar tubuh kita dan melemahkan imunitas tubuh kita. Nah, virus corona ini dia itu virus yang menyerang sistem pernapasan yang bisa menyebabkan pneumonia akut dan bahkan meninggal kan. Nah, mungkin udah banyak yang tahu kan virus corona itu apa. Jadi, sebenarnya apa sih hubungan virus corona dengan sistem imunitas tubuh? Jadi, virus corona ini kan udah kita tahu kan kalau virus ini salah satu dari patogen. Nah, patogen itu kan benda asing yang jangan sampai masuk ke tubuh kita, jangan sampai menginfeksi tubuh kita. Nah, di mana sistem imunitas ini di sini kita gambarkan sebagai penjaga tubuh kita kan, penjaga tubuh kita dari benda-benda asing, patogen, ya salah satunya virus corona ini. Dimana sistem imunitas ini kan digambarkan seperti tentara ya, tentara yang jaga tubuh kita. Jadi kan setiap hari kita tuh kalau misalnya sendiri juga, kita kan aslinya nggak benar-benar sendiri. Banyak mikroorganisme lainnya, bakteri, virus lain-lainnya itu di sekitar kita, tapi kan kita nggak merasa sakit karena adanya sistem imunitas itu. Nah, dan virus corona ini merupakan virusnya tuh lebih kuat daripada bakteri-bakteri yang biasa kita jumpai itu. Dan virusnya ini kan lebih banyak kan, karena sudah bereduplikasi kan, menjadi lebih kuat. Nah, jadi imunitas tubuh kita ini juga kan harusnya kan menjaga atau menambah penjagaan untuk tubuh kita kan. Jadi kalau imunitas kita kuat atau berhasil meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita, kekebalan tubuh kita tuh bertambah, jadi virus corona ini juga bisa kita kalahkan seperti virus-virus biasa yang udah kita temui, kayak virus flu atau apa itu yang bisa kita tanganin lah pokoknya. Ya, virus corona itu gak berdampak apa-apa sama kita kalau sistem kekebalan tubuh kita tuh emang benar-benar kuat. Nah, gimana sih cara meningkatkan sistem imun itu? Jadi banyak sebenarnya cara untuk meningkatkan sistem imun itu. Yang pertama itu tidur, kurang setiap harinya tuh 7-9 jam ya, ini optimalnya tuh malam hari ya. Nah, kenapa sih kita harus cukup tidur? Nah, di saat tidur atau istirahat yang cukup itu tuh, regulasi sistem kita itu akan terjaga, jadi nggak keganggu. Kebayangkan kalau kita udah beraktivitas terus kurang tidur, so pasti lemes dan imun kita bakal menurun kan, karena imunnya itu juga bakal jadi energi yang kebuang gitu kan. Nah, kita jadi nambah energi kita, nambah imun kita itu ya lewat tidur itu. Yang kedua, konsumsi makanan sehat, dimana udah kita tahu kan kalau makanan sehat itu yang lengkap, yang sempurna itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita harus mengkonsumsi gizi seimbang, yaitu 3 kali sehari. Karena apa? Supaya untuk menghasilkan gizi yang cukup. Karena kalau kita memang benar-benar berhasil nganuin gizi yang cukup untuk atau makan makanan sehat, itu tuh sudah menyuplai sekitar 70% sampai 80% untuk peningkatan sistem pertahanan tubuh kita. Nah, kok nggak 100% sih? Nah, gimana kalau misalnya biar lebih kan kita udah tahu kalau virus corona itu kan bukan virus biasa kan, jadi kita harus nanganinnya juga nggak biasa, dan sistem imun kita juga harus beradaptasi dong, jadi dia harus lebih kuat lagi, dimana kita nguatinnya tuh dengan cara ditambah lagi dengan imunomodulator ataupun vitamin, ya pokoknya suplemen penambah peningkat sistem imun gitu ya. Vitaminnya tuh bisa vitamin C, vitamin D, yang bisa kita dapat juga dari makanan-makanan itu, di buah, ya itulah. Cuma kan kita bisa nambahin lagi biar maksimal, optimal gitu, cuma jangan berlebihan, karena sebenarnya kita tuh
udah mendapatkan vitamin itu dari konsumsi makanan yang sehat ini. Nah, yang keempat itu berolahraga. Jangan lupa berolahraga, pokoknya gerak lah, jangan sampai cuma tiduran doang mentang-mentang stay at home gitu kan. Karena berolahraga itu tuh dapat merangsang antibodi dan sel-sel darah putih di tubuh kita. Kan udah tahu kalau sel darah putih itu salah satu menjadi tentara keamanan pertahanan tubuh kita. Nah, olahraga itu minimal dilakukan ya berapa ya? 5 menit. Kalau yang nggak biasa olahraga mungkin 5 menit sehari lah, atau kalau yang paling optimal tuh 15 menit sampai 30 menit, itu best banget. Nah, yang kelima itu ya menjaga kebersihan. Ini sih udah pasti banget ya, menjaga kebersihan, karena ya di tempat yang bersih aja kita nggak tahu bakteri atau virus itu masih ada, gimana kok tempatnya kotor. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan supaya apa ya, imun kita tuh tetap terjaga, nggak turun gitu loh. Yang keenam itu mengendalikan stres. Jangan sampai stres itu malah, ya balik lagi, stres itu bakal nurunin imun gitu loh. Jadi jangan sampai stres, karena ya yang kalau stres itu banyak banget hormon yang kita keluarkan gitu kan, yang udah kita bahas kayak di video sebelumnya tentang penyebab adanya gangguan imunitas tubuh gitu, yang menyebabkan tubuh kita itu malah imunnya tuh lemah gitu, yang menjadi apa ya, kesempatan besar bagi virus, bakteri, penyakit itu masuk ke tubuh kita. Dan yang ketujuh itu berhenti merokok. Berhenti merokok itu masuk ke dalam gaya hidup yang buruk. Pokoknya gaya hidup yang buruk tuh dibuang-buang lah. Orang kita sehat, yang udah gaya hidup sehat aja, kalau sistem imunnya tubuhnya emang nggak bener-bener kuat, nggak dilengkapin sama yang tidur, konsumsi vitamin, konsumsi makanan, olahraga, itu aja bisa sakit. Gimana yang gaya hidupnya aur-auran, sering minum-minum, merokok, ataupun ya makan makanan yang nggak sesuai nutrisinya gitu. Nah, karena ini corona, jadi benar-benar harus luar biasa banget ya. Itu kan tadi meningkatkan sistem imun tubuh, dan ini mencegah adanya virus tuh di tubuh kita. Jadi jangan sampai virus tuh nyampe lah di tubuh kita. Kan kalau udah masuk dalam tubuh kita, sistem imun kita tuh yang ngadepin. Pokoknya jangan sampai kita ada virus yang masuk gitu kan. Pencegahannya tuh gimana? Jangan sampailah kita ketemu corona. Jadi yang pertama itu kita stay at home, berdiam diri di rumah, jangan kemana-mana. Karena apa ya, kalau virus itu kan bakal menular kalau ada media perantaranya. Jadi ya kita benar-benar aman tuh, paling aman tuh stay at home di rumah aja. Dan gini, tadi kan kita udah bilang kalau imunitas kita baik, itu maksimal, atau itu kita nggak bakal sakit kan dikena virus corona ini. Virus corona itu nggak berdampak apa-apa sama kita. Nah, sistem imunitas itu kan paling optimal tuh ketika dewasa atau remaja kayak kita ini kan. Jadi walaupun misalnya kita keluar rumah tuh ya, terus kita ketemu virus corona, atau kita tuh ya pokoknya virus corona tuh udah ada di tubuh kita, nah kita tuh nggak ngerasa sakit kan, karena sistem imun di tubuh kita tuh kuat, berhasil ngalahin corona itu. Tapi jangan salah, karena kita dari luar terus masuk ke rumah kita tuh bisa menjadi penularnya di keluarga kita loh. Ya karena kita nggak sakit, kita kan ngiranya ya kita nggak ngapa-ngapa, nggak kena virus atau apa. Nah itu tuh pendapat itu tuh salah, malah kita tuh jadi orang karir itu orang yang menularkan. Ya walaupun dia nggak sakit, dia bisa menularkan virus corona, karena kan sistem imun atau pertahanan tubuh di setiap orang itu kan beda-beda. Jadi stay at home, di rumah aja, nggak usah kemana-mana, karena kita nggak tahu virus itu ada di mana. Itu kalau misal pun kita terpaksa untuk keluar rumah, itu terapkan social distancing dan physical distancing, jaga jarak pokoknya. Karena kan ya jangan sampai kita senggolan sama orang atau apa gitulah, pokoknya biar nggak jadi kayak memutus rantai virus corona lah, biar nggak kemana-mana, biar nggak banyak orang yang terjangkit lagi. Nah, walaupun kita nggak sentuhan sama orang atau apa, buat jaga-jaga kita tuh cuci tangan, karena nggak tahu kan yang kita pegang itu ternyata udah pernah dipegang orang lain, dan virusnya tuh
nempel di barang yang kita pegang itu kan kita nggak tahu kan. Jadi cuci tangan itu merupakan hal yang paling penting karena itu udah udah salah satu cara yang efektif lah, karena cuci tangan dengan baik yang benar, yang menggunakan cara itu yang nama cuci tangan dengan tepat itu, dan juga menggunakan sabun, itu udah bakal ngilangin virus yang ada di tangan kita gitu. Jangan lupa mandi juga kalau dari luar gitu, buat ngilangin yang di tubuh kita dengan sabun lah pokoknya. Nah, kalau keluar juga ingat jangan lupa pakai masker, karena kan kita nggak tahu kita bersihnya kapan, batuknya kapan. Nah, kalau nggak ada masker, kalau misalnya kita tiba-tiba bersin atau batuk di tempat umum, ya kita gunain tangan atau tisu gitu. Sama nih, jangan sentuh muka, karena di muka itu ada 3 jenis mukosa kan, ada mata, ada hidung, ada mulut. Kalau misalnya kita tuh ngerasa tangan kita bersih, kita belum cuci tangan, atau kita udah garuk-garuk mata atau pegang mulut, itu virus corona tuh bakal masuk lewat mulut, dan itu kan lebih berbahaya banget kan itu. Jadi jangan sentuh muka, jangan sering-sering lah, walaupun kita ngerasa tangan kita udah bersih ya jangan dikurangin gitu. Dan yang terakhir itu berjemur, karena efektif banget kan berjemur itu buat meningkatin sistem imun di tubuh kita. Itu berjemur yang baik itu sekitar dari jam 9-an sampai jam 10-an itulah. Nah, pokoknya intinya gimana kita meningkatkan sistem imun tubuh kita buat mengalahkan sistem corona itu dengan menjaga pola hidup yang sehat. Pokoknya sistem imunitas tubuh kita itu harus lebih kuat daripada virus corona. Jadi virus corona itu bakal sebanding kayak virus flu atau virus-virus yang lain yang biasa itu yang bisa kita kalahin.